Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa channel YouTube Pengadilan Agama Wonosari. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Khairil yang akan mengantarkan sharing morning Pengadilan Agama Wonosari di pagi hari ini. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, untuk pagi yang cerah ini telah hadir di hadapan kita Bapak Dr. Andes Mudara MSI, Hakim Pengadilan Agama Sleman yang diperbantukan di Pengadilan Agama Wonosari. Selamat pagi Bapak Mudara. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai ekonomi syariah. Nanti kita akan mengetahui apa sih ekonomi syariah, sehingga pengetahuan kita mudah-mudahan bertambah dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Mudara, ekonomi syariah itu kan bagian dari muamalah kehidupan antar manusia ya Bapak ya. Apa sih pengertian ekonomi syariah itu? Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa kembali dalam acara sharing morning di Pengadilan Agama Wonosari. Jadi ekonomi syariah itu sebenarnya adalah usaha atau kegiatan ya, kegiatan atau transaksi atau usaha yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial ataupun tidak komersial berdasarkan prinsip syariah. Itu yang sudah populer pengertiannya ya. Jadi ekonomi syariah itu kalau di dalam Islam itu masuk ke dalam bagian dari muamalah. Bagian dari muamalah. Apa sih muamalah itu? Muamalah itu sebenarnya dari kata ta'amul. Artinya transaksi timbal balik dalam hubungan sosial. Ya. Jadi itu didasarkan kepada fitrah manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, karena manusia ini kan makhluk sosial. Ya, betul Pak. Makhluk sosial tidak bisa dia hidup sendiri, maka dia membutuhkan kepada yang lain kan gitu. Iya. Maka di dalam muamalah itulah diatur segala bagaimana supaya transaksi atau hubungan itu menjadi membawa kepada kebaikan, tidak kemudian menimbulkan kisruh kan gitu. Kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip nih ya. Oh, kalau sebenarnya Bapak, kalau boleh ingin kami ketahui sejarah ekonomi syariah itu apakah ada semenjak masa Rasulullah atau bahkan sebelum Rasulullah juga sudah ada Bapak? Ekonomi syariah itu di zaman Rasulullah ya jelas ada itu ya kan ekonomi itu. Iya. Jadi kan kalau Nabi itu hanya menyampaikan prinsip-prinsip kan di dalam kehidupan ini. Kalau kita waktu belajar dulu ya kan kita diajari mana yang halal mana yang haram gitu kan. Ya kita pelajari itu. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan ini tidak begitu.
Jadi kan kata Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Gitu kan. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi sesungguhnya yang halal itu jelas. Jelas. Yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara keduanya itu banyak persoalan yang mustabihat, yang samar-samar. Ragu-ragu. Iya, samar-samar kan? Samar-samar. Nah, apakah masuk haram, apa masuk halal gitu kan? Iya. Itu yang banyak itu. Iya. Jadi misalnya kan dulu pernah ada kasus ya MUI itu kasus kopi luwak itu ya. Oh ya, kopi luwak. Kopi luwak itu kan. Ya. Itu kopi luwak itu kan kopi yang dimakan oleh luwak kemudian dikeluarkan kan? Kotorannya luwak kan? Iya. Itu masuk halal apa haram? Karena kotoran atau tinja itu kan haram. Iya. Kopi halal. Ini bercampur kan gitu. Ini bercampur. Jadi bagaimana menentukan kepastian itu halal atau haram kan gitu. Itulah yang kemudian oleh ulama diijtihati gitu kan. Itu kopi waktu keluar dari bersama kotoran itu masih utuh apa hancur gitu kan. Kalau utuh dia kopi, kalau hancur tinja gitu. Ya Bapak. Kan Iya. banyak gitu kan. Iya. Itu kan kemudian diputuskan itu ini halal gitu. Halal karena sudah. Tadi Bapak bilang bahwa ekonomi syariah itu kaitannya transaksional ya. Iya. Apakah khusus cuma keuangan tok atau bisa lain seperti barang atau sewa menyewa atau apalah? Bisa Pak, monggo. Jadi transaksi itu kan ya yang melatar belakangi timbulnya akad gitu kan atau perjanjian atau kontrak. Iya. Nah, itu kan. Jadi orang kan bertransaksi dengan menggunakan apa misalnya? Nah, misalnya kalau jual beli itu kan ada dua, ada tunai, ada yang pembayarannya secara tangguh kan gitu kan. Jadi transaksinya itu jual beli. Nah, akadnya itu kalau tangguh maka itu ada 3 tergantung daripada jenis transaksinya, misalnya murabahah gitu kan. Ya, murabahah. Nah, jual beli dengan cara mencicil. Tetapi barangnya itu ada kan gitu. Nah, ada murabahah, ada istisna, ada salam. Gitu. Kalau istisna itu kan dia itu menginginkan barang yang barangnya itu enggak ada di toko itu. Gitu kan. Dia butuh spesifikasi, maka harus dipesan. Nah, itu kan seperti COD kalau sekarang ya Pak. Nah ya, dipesan itu. Saya butuh meja seperti ini, motifnya seperti ini, bahannya seperti ini gitu kan. Nah gitu. Kalau salam itu kan kepada biasanya kepada pertanian itu ya. Kalau salam itu ya. Pertanian. Kepada pertanian. Nah itu semua di dalam transaksi itu harus jelas dan pasti gitu. Kan transaksi yang tidak dibolehkan oleh Islam itu satu, misalnya terjadi penipuan, kan gitu. Yang biasa disebut tadlis kan. Tadlis, penipuan. Tadlis itu penipuan. Orang menipu itu kan kadang pada 4 hal itu. Nah, satu misalnya kualitasnya. Mangga busuk campur dengan yang yang bagus gitu kan, kemudian yang ditampakkan yang bagus kan yang gitu biasa tuh. Yang busuk, yang di dalam busuk. Atau pokoknya barangnya itu cacat gitu. Tapi tidak disampaikan bahwa ini barang cacat. Atau misalnya itu barang KW2 dibilang ori misalnya toh. Jadi ada penipuan pada sisi kualitasnya. Yang kedua itu penipuan pada kuantitas, ngurangi timbangan misalnya kan, ngurangi ukuran, kan gitu misalnya. Iya bisa. Ngurangi timbangan, ngurangi ukuran itu kan tidak dibenarkan itu.
Kemudian apa namanya, pada harganya misalnya tuh. Ya harganya itu. Kemudian yang terakhir penyerahan waktunya tidak. Jadi di situ semua dilarang oleh Islam itu. Jadi misalnya ya harganya seberapa, kan sering itu kita apa namanya melihat orang yang ya menipu berjamaah misalnya kan. Menipu berjamaah itu katanya buy on justice, buy on najas itu. Jadi misalnya arloji atau kalung palsu misalnya tuh, kemudian biasa di apa namanya di Jalan Solo sana tuh kan, itu kok orang kelompok ini kalau di toko harganya segini misalnya tuh. Tapi di sini hanya dijual misalnya di toko ini harganya 100.000. Di sini hanya 50.000. Siapa yang mau lebih kan misalnya gitu kan? Teman-temannya itu datang, saya 55 gitu kan. 55. Siapa yang lebih kayak gitu, kayak model lelang gitu kan. Lelang seperti lelang itu. Gitu kan. Padahal itu barang adalah barang palsu. Imitasi. Kan? Iya. Nah, seperti itu. Atau misalnya begini, dalam hal waktu penyerahan kan biasa begini itu. Orang bertransaksi sepeda motor katakanlah begitu. Iya. Nah, sepeda motor itu harganya 5 juta misalnya toh. Iya. Nah, disepakati harganya 5 juta akan dibayar tangguh selama 10 bulan misalnya. Setiap bulan berapa, 500.000 ya? 500.000 kan? Nah, dia itu tidak menepati harganya. Dia bayar tiap bulan tapi bukan 500. Kadang 300, kadang 200 kan gitu. Kan? Nyicilnya itu. Nyicilnya. Tidak tepat seperti itu kalau di dalam istilah hukum namanya wan prestasi. Gitu kan? Karena tidak menepati sesuai dengan kesepakatan itu. Gitu. Itu nanti jadi permasalahan ekonomi syariah karena wan prestasi itu ya. Nanti bisa penyelesaian sengketa. Terima kasih Bapak, semakin menarik saja perbincangan kita di pagi hari ini. Bapak, sekarang yang apa sih yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah itu Bapak? Apa saja prinsip-prinsipnya? Jadi kalau di dalam perma itu sebenarnya prinsip-prinsip syariah itu mengacu kepada keputusan yang berwenang dalam hal ini MUI ya, gitu kan? Yang itu MUI. Iya. Yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Tetapi secara umum sebenarnya kan begini kalau itu muamalat itu kan. La darara wala dirar kan gitu prinsipnya. La tadlimun wala tudlamun misalnya gitu kan. Jadi prinsipnya itu di dalam kita bermuamalah, bertransaksi itu satu bermanfaat pada diri kita dan orang lain, berarti objeknya manfaat semua. Iya objeknya itu kan. Yang kedua tidak merugikan diri kita dan orang lain. Orang lain juga. Gitu. Kemudian yang aneh itu adalah karena ini masuk ke dalam, kalau dalam Islam itu kan masuk ke dalam ibadah semua ya, itu mesti berorientasi, apa yang kita lakukan itu mesti berorientasi kepada kebahagiaan dunia akhirat. Itu prinsip-prinsip dasar muamalah itu seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita bertransaksi dengan cara tidak pasti misalnya itu entah itu kualitas kuantitas waktu penyerahan dan harganya itu pasti tidak bermanfaat itu. Menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Menambah masalah juga. Nah, menimbulkan masalah itu. Kan sebegitu. Jadi kan kalau di dalam Islam itu harus dijelas misalnya objeknya. Pasti itu. Jangan misalnya burung masih terbang sudah mau dijual misalnya. Kan seperti itu. Terima kasih Bapak ya, kaitan ekonomi syariah semakin menambah wawasan bagi kita Bapak.
Berarti kaitannya ekonomi syariah ini merupakan pilihan ya Bapak ya. Ya, pilihan karena di samping ekonomi syariah juga ada ekonomi yang konvensional biasa itu ya Pak. Iya, iya. Nggih, cuma kita ini kalau secara ekonomi syariah di samping kita lebih menjalankan di dalam prinsip-prinsip beragama ya Pak ya, Iya. bisa dikatakan itu. Terima kasih Pak. Sekarang kalau ekonomi syariah itu terjadi permasalahan sengketa atau kalau itu penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu di mana dan itu tadi maka di mana kita kalau ada penyelesaian sengketa apakah bahkan bisa sampai eksekusi atau gimana? Semoga Bapak. Oh iya. Jadi ini ekonomi syariah itu kan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2006 itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Jadi persoalan ekonomi syariah itu kalau terjadi problem itu masuknya ke pengadilan agama gitu ya. Nah di pengadilan agama ini ada dua cara penyelesaian. Yang pertama itu dengan cara sederhana. Oh, dengan Ya. cara gugatan sederhana. Sederhana gitu kan. Jadi Oh, namanya gugatan sederhana. Gugatan Itu sederhana. memang persoalannya sederhana. Nah, tapi yang kedua itu acara biasa gitu ya. Oh, iya, iya. Acara biasa. Jadi apa sih yang dipandang sederhana itu? Kayak gitu. Pertama itu dipandang sederhana itu nilainya. Ya kan? Oh, nilainya. Kan diatur di dalam Perma, dulu diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2015 ya. Iya, Kemudian diperbarui dengan Perma nomor 4 2019. Kalau dulu nilainya itu hanya 200 juta rupiah. Jadi perkara yang 200 juta rupiah nilainya maksimal itu dikategorikan perkara sederhana. Nah, sekarang di dalam Perma nomor 4 2019 itu 500 juta. Jadi 500 miliar batasnya ya Pak. Nah, 500 juta itu bisa diajukan secara gugatan sederhana. Tapi bukan hanya nilai gitu kan. Nah, jenis perkaranya gitu. Jenis perkaranya kalau itu perkara misalnya masalah hak tanah misalnya tidak bisa sederhana itu. Atau perkara yang menjadi kewenangan misalnya pengadilan agama khusus misalnya peradilan industrial itu tidak bisa. Tetapi jenis perkaranya cukup wan prestasi dan PMH atau perbuatan melawan hukum itu aja. Nah, jadi nilainya maksimal 500 juta ke bawah dan jenis perkaranya itu wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Gitu kan? Kemudian pihaknya itu harus berdomisili di dalam satu wilayah hukum pengadilan, ya kan? Nah, di dalam Baik itu pihak penggugat maupun tergugat. penggugat dan tergugat itu berdomisili di wilayah hukum pengadilan satu, yang sama. Satu pengadilan. Nah, itu di dalam dan dia harus wajib hadir secara langsung. Termasuk objek sengketanya apa Pak? Objek sengketanya Apanya? tadi kan jenis Oh, cuma perkara ke keuangan kok ya. Nah, ini kan itu. Bagaimana kalau misalnya tidak tinggal dalam satu wilayah, misalnya kan dekat perbatasan katakanlah, Delingo dengan Bantul misalnya Sari. Wonosari gitu kan, terjadi perbatasan. Kalau terjadi seperti itu, pihak penggugatnya di satu wilayah pengadilan tertentu dan yang lain bisa di pengadilan agama lain misalnya tergugatnya kan. Jadi ini pihak penggugat ini menurut Perma nomor 4 2019 itu bisa menunjuk kuasa yang satu wilayah. Gitu ya. Bisa menunjuk kuasa yang satu wilayah itu bisa diajukan gugatan secara sederhana kan gitu. Mengapa itu apa persyaratannya ketat seperti itu? Karena memang gugatan sederhana itu ditentukan waktunya. Hanya 25 hari kan gitu. 25 hari harus sudah selesai. Harus kelar. Kan gitu. Maka
orang yang tidak diketahui alamatnya jangan diajukan gugatan sederhana misalnya dah. Atau pihaknya panggilnya kan harus Luar daerah, waktu yang diberikan oleh Perma itu hanya 25 hari, termasuk juga pihak penggugat itu sudah melampirkan bukti-bukti yang sudah dilegalisasi kayak gitu kan. Nah ini bedanya gugatan sederhana dengan gugatan biasa itu di sini. Jadi kalau di gugatan sederhana itu kan kegiatan tuh banyak di awal, kayak gitu kan. Pertama itu ya Pak Panitra kalau di pengadilan sini ya. Iya, Pak. Pak Panitra itu akan menyeleksi ini masuk kategori gugatan sederhana misalnya toh dari segi kelengkapan berkasnya misalnya kan gitu. Persyaratan-persyaratannya gitu kan. Iya. Nah, ini sudah cukup enggak? Jangan sampai kemudian di hakim juga kan. Jadi kalau Pak Panitra sudah oke, nah mesti dengan Pak Ketua tunjuk hakim. Nah, hakimnya hakim tunggal nih. Hakim tunggal saja tuh. Hakim tunggal. Nah, Pak Panitra tunjuk panti. Hakim ini melakukan pemeriksaan pendahuluan. Nah, untuk melihat dari sisi pembuktiannya sulit gitu kan. Nek pembuktiannya nanti bertele-tele dalam kurun waktu 25 hari nggak selesai kan, nah gitu. Maka kan itu diperiksa semua oleh hakim itu. Kalau itu memang sudah memenuhi semuanya seperti yang ditentukan oleh Perma itu, maka hakim akan memanggil pihak-pihak itu. Nah seperti itu. Kalau gugatan berarti bisa juga ya yang kalau seumpamanya waktu pertama kali sama Pak Panitra gugatan sederhana bisa juga nanti sama hakim ditolak ya Pak, jadi perkara biasa. Nah, kalau Pak Panitra itu biasanya setelah lengkapi ini kok nggak lengkap misalnya kembalikan. Kan gitu. Kembalikan. Tapi kalau sudah hakim harus bikin penetapan ini bukan gugatan sederhana kan gitu. Jadi kalau hakim dia bikin penetapan. Bikin penetapan. Ada perintah bahwa karena ditetapkan bukan gugatan sederhana dan harus dikeluarkan dari register gugatan sederhana dan seterusnya kan. Terima kasih Pak, semakin menarik saja perbincangan kita. Kalau kami ingin boleh tahu Bapak selaku hakim itu sudah berapa kali atau sudah berkali-kali ya Bapak menangani perkara ekonomi syariah, sejak di mana atau sejak tahun berapa, atau bahkan mungkin ada pengalaman yang tak terlupakan mengenai penyelesaian atau menangani perkara eksar itu Bapak? Iya. Yes, kan dulu pada tahun 2015 kayaknya ya. Iya 2015. 2015 itu Mahkamah Agung itu mengeluarkan Perma nomor 5. Iya. Dia mensyaratkan seorang hakim yang bisa mengadili ekonomi syariah itu harus memiliki sertifikat kan gitu. Bersertifikat. Kemudian diteslah hakim-hakim kan. Iya. Kemudian yang lulus dididik dulu di Jakarta itu dididik. Setelah yang dinyatakan lulus, kemudian diberikan sertifikat ekonomi syariah. Sejak itu setelah saya memperoleh sertifikat ekonomi syariah itu mengadili perkara ekonomi syariah. Ya kalau jumlahnya banyak gitu kan, banyak. Ekonomi syariah entah gugatan sederhana atau gugatan biasa, udah biasa kita selesaikan gitu kan. Ya tergantung jenis-jenis kajian kan begini sebenarnya itu. Transaksi itu tadi kan wujudnya ke akad itu. Gitu kan. Akad. Perjanjian. Akad apa yang digunakan kan gitu. Iya. Jadi di dalam akad itulah harus pasti kan gitu, harus pasti. Entah akadnya misalnya sewa menyewa, ijarah mentahiyah mutali misalnya seperti itu kan, yang saya alami itu. Oh iya. Jadi kalau misalnya tadi itu dia tidak menepati akad itu, maka dia dapat dinilai prestasi tuh. Dia janjinya 500.000 per bulan kok bayarnya 300.000 misalnya. Kan gitu kan. Nah, ya rugi saudaranya sendiri kan. Iya. Rugi. Jadi padahal prinsipnya dalam muamalah itu jangan merugikan dirimu dan orang lain. Nah, ini kamu enak pakai motor tapi saudaranya kemudian dirugikan. Itu kan seperti itu. Pernah nggak menangani perkara eksar itu sampai berbulan-bulan bahkan
Pernah belum? Pernah. Tetapi kalau di dalam di dalam kan sudah ditentukan dalam Iya, perma itu iya, ya, iya. bahwa maksimal itu 5 bulan. Oh, maksimal 5 bulan. Harus selesai itu. Maksimal 5 bulan. Kan gitu. Jadi kan kadang ya memang perkara itu ada yang agak sedikit rumit gitu kan. Oh iya, iya. Tapi kita usahakan tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung itu. Iya. Maksimal 5 bulan tingkat pertama, 3 bulan tingkat banding kan gitu. Terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai salah satu kewenangan pengadilan agama yaitu ekonomi syariah. Sebagai penutup mungkin mau Mungkin dulu, jadi tadi apa? namanya perkara gugatan sederhana itu. Oh iya, maka Kegiatan sederhana itu kan, jadi kan ini hakim tunggal nih. Hakim tunggal, dia akan memproses dalam kurun waktu 25 hari selesai. Kemudian pihak-pihak ada yang nggak terima. Nah, gitu kan. Misalnya kemana dia harus melakukan upaya hukum, kan gitu. Nah, upaya hukumnya itu kalau dalam gugatan sederhana itu bukan banding. Tetapi kepada majelis. Jadi dia hakim tunggal, nanti ada hakim majelis yang menangani di pengadilan itu juga gitu kan. Hakim majelis itu ya juga harus sudah bersertifikat gitu. itu kalau ada upaya hukum ya itu baru ada majelis itu. Kalau nggak ada upaya hukum nggak ada. Ya, kalau belum ada majelis ya. Pihak itu sudah menerima kan. Terima kasih Bapak penjelasannya, semoga bermanfaat khususnya bagi warganet, khususnya yang menundukkan diri, menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Sebagai penutup, closing semoga Bapak. Oke, jadi ini apa namanya, persoalan ekonomi syariah itu karena masuk ke dalam persoalan yang luas ya. Ya, sangat jadi luas, kalau di dalam fikih itu kan kita kalau itu menyangkut ibadah, fikih ibadah itu kita itu kan cari apa yang diperintahkan Nabi, gitu kan. Tetapi kalau dalam muamalah itu cari mana yang dilarang, kan gitu. Karena prinsipnya al aslu fil muamalati al ibahah. Dalam muamalat itu semuanya adalah boleh gitu kan. Hatta yadullat dalilun ala tahrim, sehingga sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Keharamannya itu tadi itu bisa dicari. Misalnya objeknya itu yang haram secara syariat, jadi haram ada dua, ada syariat ada fikih ya. Haram secara syariat itu misalnya dia apa objeknya itu yang diharam langsung, babi misalnya toh, hamar, darah, bangkai misalnya toh, itu enggak bisa dibantah-bantah misalnya tuh. Sudah jelas itu. Ada jelas gitu. Objeknya itu jelas halal. Kemudian yang menyangkut transaksinya itu kan kalau dalam fikih itu haram li dzatihi, halal li ghairihi. Ya itu tadi. Jadi tadlis, jangan kau menipu saudaramu. Tagrir, kau pastikan jelas itu, baik pada kualitas, kuantitas, waktu penyerahan, harganya gitu kan. Jangan juga apa dibikin samar-samar. Misalnya kan kita naik ojek, tidak ditentukan berapa harganya. Tiba-tiba sampai sana jadi masalah. Ini misalnya 100.000, padahal katanya enggak, ini hanya 75.000 misalnya gitu kan. Jadi pastikan semua. Kemudian bai'un najas. Jadi bai'un najas itu tadi yang apa namanya? Menipu berjamaah. Menipu berjamaah, dan itu banyak. Barang yang tidak berkualitas dikesankan berkualitas. Sehingga orang lain tertipu gitu kan. Apalagi itu maisir. Nah itu semua riba. Ada 7 saja sebenarnya yang dilarang. Itu aja dipatuhi. Kalau masalah yang lainnya mubah gitu. Monggo. Terima kasih Bapak. Sebelum kita tutup akan kita panggil adik kita yang akan menyanyikan lagu. Kita panggil Mbak Fenin. Silakan Mbak.
Seems like everybody got a price. I wonder how they sleep at night. When the second comes first and the third comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got your shades on your eyes and the hill is so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about the money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. When music made a song unite, and it wasn't low blows and a video host, am I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed? Money can buy us as happiness. Can we all slow down and enjoy it right now? Guarantee we'll be falling alright. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about a cha-ching, cha-ching. Ain't about a bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Yeah. Ooh. We don't need your money. Cha-ching, cha-ching, and a bother. Bubbling, bubbling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi dengan materi yang lebih menarik. Terima kasih sekali Bapak Mudara yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.